Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak dan Ibu sekalian, izinkan saya dalam kesempatan kali ini untuk memaparkan resume jurnal dengan judul bukti dari kejadian super share selama gempa bumi Palu September 2018 dengan satelit geodesi. Sebelumnya mohon izin Pak yang terhormat kepada Bapak Teguh Suroyo SSI selaku Kepala Subbidang Manajemen Operasi Geofisika Potensial dan Tanda Waktu, dan rekan-rekan saya di Subbidang Manajemen Operasi Geofisika Potensial dan Tanda Waktu. Jadi jurnal ini ditulis oleh Ene dan kawan-kawan yang dipublikasikan tahun 2019. Nah, menilik dari gempa Palu September 2018 dengan magnitudo 7,5, ini epicenternya terletak di utara kota Palu. Nah, mekanisme vokal mengindikasikan gerakan strike slip mengiri yang paling dominan. Nah, dengan komponen vertikal daripada sesar itu sangat kecil. Nah, analisa awal sebelumnya, paper-paper sebelumnya mengatakan bahwa sebagian besar pelepasan energi atau pelepasan momen terjadi dalam waktu kurang dari 30 detik dengan kecepatan perambatan rupture rata-rata antara 4 sampai dengan 4,1 km per detik. Nah, ini menggunakan analisa data waveform teleseismik, Pak, Bu. Nah, dari penjelasan ini kita tahu bahwa pelepasan energi itu cukup cepat. Itu kurang dari 30 detik saja, dan kecepatan perambatan rupture-nya itu juga cukup cepat. Jadi maksud dari super share rupture ini, kecepatan rupture-nya itu lebih cepat daripada gelombang geser, makanya disebut kecepatan super, Pak. Nah, untuk rupture selatan kota Palu ini garisnya itu sangat linear, dan apabila dipetakan kembali itu sedikit menyimpang daripada petahan geologi yang dipetakan sebelumnya. Jadi ada jalur baru, setidaknya jejak rupture yang baru. Nah, jejak rupture ini mengakomodasi slip permukaan yang besar dan halus sebesar 4 sampai dengan 7 meter dan tanpa defisit slip dangkal. Artinya ketika gempa utama itu rilis, jadi hampir seluruh energi itu terlepaskan secara maksimum. Dibuktikan dengan hampir tidak ada seismisitas gempa susulan yang tercatat dari bagian patahan ini. Jadi nggak ada aftershock, itu ada banyak, tapi tidak pada jalur sesar itu sendiri, jalur sesar utama itu sendiri. Nah, karakteristik ini mirip dengan segmen yang disebut dengan super share. Nah, super share ini sudah beberapa kali atau kasus dibuktikan di luar negeri, terutama di luar Indonesia. Nah, untuk membuktikan dugaan ini perlu pengamatan displacement permukaan tanah terkait dengan gempa bumi ini dengan sangat rinci. Nah, tujuan daripada penelitian ini yaitu membuktikan kejadian super share itu apakah benar ketika gempa bumi Palu itu benar nggak ada kejadian super share ini. Sebenarnya itu sih, Pak, Bu, tujuan dari jurnal ini. Nah, data yang digunakan adalah data dari citra satelit Landsat 8, Sentinel-2, Worldview, dan ALOS-2 atau INSAR, disebut INSAR. Nah, ini nanti satelit itu mengelilingi bumi ini, kemudian kita ambillah datanya, yang mana wilayah yang mau kita plotting atau mau kita cari deformasinya. Nah, dalam mode scanning atau ScanSAR, scan synthetic aperture radar. Nah, citra yang kita ambil itu datanya sebelum dan sesudah gempa bumi. Jadi kita ingin melihat sebelum dan sesudah gempa bumi itu perubahannya bagaimana. Jadi sebelum gempa bumi itu diambil pada jurnal ini 21 Agustus 2018 dan sesudahnya itu pada 2 Oktober 2018. Nah, untuk INSAR sendiri ini diproses dengan perangkat lunak GMT-STAR dan dikorelasikan menggunakan perangkat lunak COSI Core. Nah, dari sini
nanti setelah citra satelit itu kita download, nah nanti kita lihat perubahannya. Ada nggak sebelum dan sesudah gempa itu. Nah, perubahan itulah yang ingin kita ambil informasinya. Nah, deformasi yang dihasilkan oleh gempa itu dimodelkan menggunakan persamaan Okada yang digunakan dalam program BSLOC. Nah, tadi berarti ada 3 perangkat lunak atau software yang digunakan, yaitu GMT-SAR, POSICORE, dan BSLOC. Nah, metode yang digunakan atau langkah-langkahnya yaitu dalam ini pertama pemrosesan INSAR itu sendiri, kemudian pemrosesan gambar optik. Jadi setelah di-download datanya, kemudian dikorelasikan citra satelit tersebut seperti yang dijelaskan sebelumnya. Kemudian setelah dapat korelasinya, kemudian dipetakan. Nah, di sini segmen sesar Palu itu kita bagi menjadi 6, bukan kita, maksudnya penulis daripada jurnal itu membagi segmen sesar Palu menjadi 6 segmen. Nah, kemudian setelah dibagi, kemudian dianalisis. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu inversi dan resolusi distribusi slip. Nah, ini yang paling penting karena kita ingin melihat distribusi slip dan jejak rupture atau perpindahan daripada si sesar ini, ya, dengan membagi bidang displacement permukaan dalam sejumlah data. Semakin jauh dari bidang patahan, satuan nilai perpindahan semakin kecil. Jadi yang paling besar displacement-nya itu pasti di sekitar ketika crash-nya itu. Jadi ketika patahan itu crash, berarti di sekitar itu paling besar tingkat displacement-nya. Semakin jauh dari bidang patahan itu, maka semakin kecil nilai perpindahannya. Itu umumnya seperti itu, Pak. Nah, hasilnya seperti ini. Kita lihat daripada fase INSAR itu, kalau dia tinggi, sebelah barat daya daripada sesar Palu Koro itu kan tinggi. Dan di sebelah kanannya itu rendah. Nah, jadi di situ ada subsiden. Jadi kita tahu bahwa di situ ada aktivitas dari sesar itu. Nah, untuk seismisitasnya sendiri itu banyak, tapi di sekitar Palu Koro itu hampir sedikit sekali, hampir tidak ada. Tapi dari sebelah barat daya ke timur laut itu dari munculnya serangkaian gitu, Pak, Bu. Jadi dari barat daya duluan sampai ke timur laut. Jadi, nah, pergerakannya itu paling utama itu komponen utara selatan. Dapat dilihat dari gambar 1B, itu offset utamanya itu offset komponen utara selatan. Nah, dari sini, dari gambar 2 ini kita lebih fokuskan lagi. Jadi kan kita tadi ingin mencari distribusi slip. Nah, pada segmen A, B, dan E semuanya mencirikan slip vektor yang minor, slip vertikal yang minor. Artinya yang paling dominan itu memang sesar geser. Nah, azimutnya itu lurus, jadi sejalur dengan jejak rupture-nya, azimut rupture-nya itu. Nah, kemudian kemiringannya itu sangat kecil atau tidak signifikan. Kemudian slipnya seragam dan vektornya sejajar dengan jejak rupture, tadi hampir seragam. Jadi semuanya itu hampir mengacu ke arah utara selatan, gitu, Pak. Nah, pada segmen C itu kecepatan rupture menurun. Pada segmen C itu di sekitar 1 derajat lintang selatan itu agak sedikit menurun karena pada kecepatan super shear, rupture akan mencoba untuk bergerak selurus mungkin. Tapi vektor slip menunjukkan gerakan strike slip pada kedalaman dangkal yang juga konsisten dengan rupture super shear. Jadi walaupun kecepatannya sedikit menurun, tapi kalau secara keseluruhan tetap masuk ke dalam kriteria super shear itu sendiri. Nah, pada komponen F atau segmen F ini yang terakhir, komponen segmen F, komponen deep slip-nya itu cukup besar. Namun ketika terintegrasi secara keseluruhan, rupture masih dapat ditolerir.
Nah, yang terakhir untuk aktivitas super share paling kecil terdapat pada segmen D. Kenapa pada segmen D? Karena di sini tempat di mana rilis energi paling besar. Terdapat pada gambar nomor 3 di highlight dengan gambar dengan warna abu-abu itu, Pak Bu. Agak dia terlalu kamu nggak bisa ini ya, kursornya gitu apa sambil kayak pointing. Nah, begitu maksudnya. Ada pointing. Nah, jadi begini Pak. Jadi sebelah sini itu terlalu ekstrim. Jadi belokannya itu terlalu ekstrim. Tapi tetap masuk ke dalam ini karena dari ke 6 segmen ini, 6 segmen yang dipisah ini cuma satu yang kecepatannya sangat rendah, kita bilang. Baik Pak, selanjutnya. Nah, ini komponennya dipecahkan secara per segmen. Nah, pada komponen deep sleep-nya itu segmen E dan D menunjukkan deep sleep yang cukup besar tapi tidak terlalu signifikan. Nah, tapi untuk straight sleep itu hampir di seluruh segmen itu merasakan dan itu besar. Nah, ini yang disimpulkan oleh penulis jurnal bahwa sesar straight sleep lah yang paling dominan dan yang paling mempengaruhi. Jadi ditambah dengan kecepatan rupture yang cukup cepat tadi, disimpulkan bahwa segmen sesar palu-koro ini merupakan kejadian super shear rupture, gitu Pak. Nah, kesimpulan dari jurnal ini yaitu pengukuran rupture dan slip gempa bumi Palu menampilkan karakteristik khas gempa bumi super shear. Segmen patahan yang panjang menunjukkan karakteristik patahan yang sangat sederhana. Rupture yang tajam, lurus, dan murni dengan variasi slip besar yang halus. Artinya, jadi sepenuhnya dirilis tanpa ada defisit slip, istilahnya. Tidak terkait langsung dengan morfologi atau gempa susulan yang signifikan. Walaupun gempanya banyak, tapi pada event utama itu energi itu rilis maksimum, gitu Pak. Nah, temuan ini konsisten dengan durasi singkat dari pelepasan momen yang dibuktikan dengan fungsi waktu yang diperoleh dari rekaman teleseismik. Tadi rekaman teleseismik sebelumnya jurnal-jurnal tentang ini juga telah membuat kesimpulan bahwa segmen sesar palu-koro merupakan segmen sesar super shear. Nah, pada paper ini atau jurnal ini kecepatan rupture rata-ratanya itu antara 4,3 sampai dengan 5,2 km per second. Nah, referensi yang saya gunakan itu ada 2 referensi tambahannya, yaitu yang pertama dari Bau dan kawan-kawan yang pencetus awal daripada super shear rupture di wilayah Palu ini, kemudian ditambah lagi dengan data dukung teleseismic waveform daripada seismogram broadband. Jadi menyimpulkan kesemuanya menyimpulkan bahwa sesar palu-koro ini merupakan sesar yang sangat cepat pelepasan energinya atau disebut dengan super shear rupture. Baik Pak, sekian presentasi dan paparan dari saya. Mohon izin kepada Bapak dan Ibu yang ingin memberikan pertanyaan, saran, dan masukan, saya persilahkan. Baik, saya buka panel diskusi kita ini mengenai resume jurnal saya yang saya paparkan. Mohon izin, Pak. Ya, baik. Yuk, terima kasih, Hafid. Pertama saya mungkin nanya begini, untuk materinya ini sudah ditentukan dari Pusdiklat? Temanya iya, Pak. Temanya udah itu? Iya. Sebenarnya saya berharap bahwa kamu, ya walaupun ini juga ada kaitannya, berharap ke ini loh, ke geopod juga gitu loh. Jadi lebih kita di manajemen operasi gitu kan. Jadi mengembangkan lah gitu apa yang bisa dikembangkan, apalagi buat subit kita gitu kan. Mungkin misalkan dari magnetnya itu kita kamu bisa
apalah gitu. Yang penting untuk kemajuan geopod dan khususnya manop gitu kan. Tadinya saya kepinginnya begitu, tapi kan kalau ini sudah ditentukan ya mau apa lagi gitu. Iya, Pak. Nah, ini kalau ini kan berarti kamu bahasanya menyadur atau menerjemahkan ya? Iya, Menerjemahkan tulisan dari siapa tadi si Ane, Pak. ya aneh ya. Rapture Super Share. Jadi kayak memvalidasi gitu ya. Ya, betul, Pak. Ya, memvalidasi. Oke. Kalau lihat dari paparannya, saya sebenarnya malah ya kayak mungkin kalau orang awam kurang ini juga ya, karena bahasanya bahasa lebih tinggi juga gitu kan, yang Iya. Rapture Super Share gitu kan. Bisa nggak diterangkan dengan bahasa yang sekiranya itu bisa mengena semua gitu loh? Itu sudah karena dari papernya begitu, jadi apa adanya gitu kamu ya? Bisa sih, Pak. Saya coba jelaskan yang di bagian mana nih, Pak? Yang bagian masuk dari Rapture Super Share itu, Pak. Iya, yang pakai metode itu. Nah, kalau Rapture Super Share-nya itu, jadi Rapture Super Share itu artinya perambatan Rapture dengan kecepatan yang melebihi dari kecepatan gelombang geser. Jadi sangat cepat. Jadi ketika dia sleep, dia cukup cepat, jadi tanpa ada, biasanya kan ada kuncian seperti itu, Pak. Istilahnya ini kuncian, nah ini agak terhambat gitu pelepasan energinya. Jadi ketika dia terhambat pelepasan energinya, maka di sekitar situ untuk mencapai kesetimbangan itu banyak gempa-gempa susulan atau aftershock yang akan melepaskannya. Nah, ketika dia lepas maksimum atau gampang lepasnya, berarti energi yang dikeluarkan itu seluruhnya sudah lepas gitu, Pak. Jadi begitu. Maksud dari Rapture Super Share itu karena cepat dan mulus setidaknya. Ketika dia energinya lepas dengan mulus, maka itulah yang disebut dengan Super Share Rapture. Nah, ini juga yang mungkin nanti menjadi bahan-bahan kajian awal kenapa bisa membangkitkan tsunami di Teluk Palu itu sendiri, Pak. Itu capaiannya, inginnya penulis ini itu seperti itu, Pak, maksudnya yang saya tangkap dari resume jurnal yang saya resum. Seperti itu. Nah, kalau untuk metodenya sendiri itu ya tadi izin pertanyaan Pak Ipin tadi mengenai metodenya. Jadi citra satelit itu atau gambar itu kita foto. Nah, kita foto misalnya gini, Pak. Contoh agak gampangnya, misalnya saya umur 3 tahun difoto, terus saya umur 4 tahun difoto. Nah, itu ada perbedaan apa gambar muka saya itu kira-kira bagaimana. Nah, itu Pak yang kita cari. Ketika itu apa sih yang menyebabkan muka saya itu berbeda ketika saya umur 3 tahun dengan saya umur 4 tahun, itu bedanya bagaimana. Nah, itu Pak yang kita cari. Oke, baik. Terus gini, Fit, itu kan kalau di Gravity itu memang pakai satelit kan, sama kan juga kan kalau di Gravity untuk melihat SBA-nya itu kan. Nah, di compare ada nggak data yang akuisisi langsung di lapangan gitu? Kalau akuisisi di lapangan dari beberapa paper sih belum ada, Pak. Tapi kalau inversi yang saya tahu ya, Pak. Tapi mohon izin kalau ada masukan dari abang-abang semua, Mas dan kakak-kakak, mohon izin kalau ada tambahan boleh. Tapi yang saya tahu belum ada, Pak. Tapi kalau inversi waveform teleseismik udah ada, Pak. Jadi ada pembanding lainnya yang memvalidasi bahwa memang kecepatan rapture-nya itu sangat cepat itu. Seperti itu, Pak. Sedangkan INSAR ini yang kemarin Wahyudi ikut di Pusdiklat di Litbang itu ya. Ya, Yud ya. Iya, Pak. Itu kayak berupa GPS gitu kan ya? GPS gitu kan ya? Dia bukan, Pak, dia dari satelit langsung, Pak. Jadi satelit itu langsung merekam daerah yang dilewatinya. Gitu, Pak. Kayak kita mengambil gambar pada saat tertentu, kemudian besok lagi kita merekam lagi. Nah, kita membandingkan gambar yang
gitu sih Pak, intinya kalau insar. Oh gitu ya. Jadi hari ini diambil, besok diambil, jadi dibandingkan gitu ya. Jadi kita bisa ngelihat deformasi yang terjadi. Oke. Oke, ya baik. Fit, sebentar itu dari yang lain. Monggo, Mbak Haji, Mbak Dian, Wahyudi mungkin juga ada nih. Monggo dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Salam. Fit, ini jadi sifatnya paparan ini adalah ini ya saduran gitu ya, menerjemahkan ya. Iya, Bu. Betul. Menerjemahkan apa yang sudah ada. Fit, tolong itunya slide-nya di itu, Fit, yang di judulnya, Fit. Ya mungkin Lanjut, kalau dari isinya itu saya nggak terlalu mempermasalahkan. Oke lah, kalian yang lebih paham. Tapi dari saya menilainya dari sisi ininya PowerPoint yang kamu buat ya, kamu buat di sini. Ini sekedar masukan aja. Iya, Bu. Jadi kalau mau membuat tampilan PPT seperti ini, baiknya dalam satu layar per lembar itu tulisannya itu tidak terlalu banyak. Coba kamu garis yang kedua. Anda pertama bukan kesimpulan pengantarnya apa? Coba. Latar belakang, Bu. Nah ini. Nah, pengantar. Nah, seperti ini. Kamu tulis latar belakang, tapi nggak usah semua. Nah, sekarang saya tanya. Ini kamu kamu buat ini ada print out-nya atau semuanya disampaikan dalam bentuk online seperti ini? Ada print out-nya, Bu. Ada print out-nya kan? Ada materi print out-nya kan berarti. Nah, jadi tolong dibedakan antara yang print out tersebut dengan paparan yang akan kamu sampaikan di gitu. Yang untuk lanjutannya. Jadi kalau misalnya kamu pengen mengatakan di sini sebagai awalan dari pengantar, nggak usah tulis panjang lebar seperti ini. Nanti kalau panjang lebar seperti ini, pertama orang itu akan bosen, gitu ya. Ya, yang kedua itu kamu menunjukkan kamu nggak siap. Artinya apa? Jadi kamu nanti fokusnya kepada, oh ya saya baca ini, ya pengantar tuh ini. Padahal seorang presenter dia harusnya bisa menyampaikan apa yang dia bawa, yang dia tampilkan. Ya. Gitu. Jadinya kalau kalau yang ke belakangnya tadi yang ada grafik-grafik dan sebagainya itu udah bagus lah, itu tidak banyak tulisan. Nah, justru di awal ini dan di akhir pun di bagian kesimpulan juga sama. Poin-poin pentingnya aja kamu tulis di situ. Nah, saat presentasi inilah saatnya kamu menjelaskan poin itu maksud apa. Itu yang untuk di situ juga menunjukkan bagusnya suatu presentasi. Artinya apa? Yang menyampaikan pemateri tersebut dia paham apa yang dia sampaikan. Jadi tanpa tulisan panjang lebar pun dia bisa menjabarkannya dengan baik. Iya. Aja dari saya. Siap, Bu. Masih banyak. Mohon izin mungkin dari Mas Wahyudi atau Bu Dian. Oke, boleh. Ya, Bu. Silakan, Bu. Oke, makasih kesempatannya Hafid ya. Tadi sudah dipaparkan panjang lebar terkait dengan super share, deformasi dari gempa Palu ini sendiri ya gitu. Tadi awal sudah dijelaskan belum sih apa artinya super share? Saya tadi agak lost. Mohon izin, Bu, untuk super share sendiri itu jadi ketika gempa itu lepas, itu perambatan rupture itu lebih cepat daripada gelombang geser pada umumnya, Bu. Nah, itu jadi sangat cepat sekali rilis energinya itu, Bu. Oke. Dari situ aku mau nanya ini, Fit.
terkait dengan kenapa dirimu menggunakan hasil vokalisme dari USGS, kenapa tidak menggunakan hasil dari BMKG? Mungkin Bu, saya ini kan jurnal yang saya resume Bu, jadi resumenya itu menggunakan data vokal mekanisme dari USGS Bu. Jadi kalau saya yang bikin papernya mungkin pasti saya ambil dari data kita Bu, data BMKG. Insyaallah Bu. Oh, jadi dirimu di sini hanya meresum ya, bukan maksudnya membuat dari awal sendiri kan ya? Oh, bukan. Jadi data yang sudah ada yaitu pakai data USGS. Ya kan? Iya Bu. Oke, nah untuk tadi dari jurnal kan dirimu pernah ngirim ya, ada jurnal di situ. Iya Bu, betul. Nah, di poin atau paragraf yang itu loh, yang bagian 30 km dari rupture selatan Kota Palu, sangat linear dan bla 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 bla. Ada di atas sepertinya. Itu di ini Bu ya, di PDF-nya Bu ya? Iya betul, di PDF-nya. Ya ada. Nah di situ kan dijelaskan ya, satu paragraf itu kan menjelaskan ya bla bla bla, yang bagian 30 km dari rupture selatan Kota Palu sangat linear dan sedikit menyimpang dari patahan geologi dan seterusnya. Nah, di situ kan diketahui kalau data yang dipakai kan rentang waktunya panjang ya, sampai 2 Oktober kalau nggak salah ya. Padahal gempanya sendiri kan tanggal 28 September. Iya. Iya. Nah, dengan menggunakan data yang sampai 2 Oktober ini, apakah sudah Hafid pertimbangkan efek dari deformasi yang disebabkan dari aftershock-nya itu atau gempa susulannya? Sudah dipertimbangkan belum? Nah, kalau dari ini sebenarnya Bu, ini kan jurnalnya ini Bu, luar negeri yang kita resum. Nah, kalau dari sekian panjang itu sepertinya sudah cukup ini ya Bu, sudah cukup mengakomodir. Ya, mengakomodir karena memang tadi deformasinya itu sangat cepat, sangat singkat. Ketika gempa rilis itu perubahannya itu sangat cepat. Nah itu dengan range yang segitu kira-kira sudah cukup baik untuk mewakili itu. Dan paper ini sebenarnya paper paling mutakhir, maksudnya evidence. Di situ bukti. Jadi udah banyak paper-paper yang sebelumnya rilis tentang ini. Jadi dia tuh memutakhirkan lagi. Sebenarnya dia ambil dari paper-paper lainnya, dia rangkum lagi gitu. Nah ini paper yang paling terakhir rilis, paling terakhir dipublikasikan. Iya, jadi mungkin ini ibaratnya hasil dari sekian penelitian mungkin ya? Iya Bu, betul. Tulisan gitu kan. Jadi mungkin karena pergerakan dari super share ini terlalu karakternya memang dia cepat ya. Jadi dengan rentang waktu tanggal dari 8 September sampai 2 Oktober itu menurut dirimu sudah mengakomodir. Iya, betul. Adanya likuifaksi yang terjadi itu ya? Iya. Di gambar tadi sebelumnya di ini juga bilang bahwa yang putih ini di gambar 2 yang F itu yang putih itu memang likuifaksi jelas terlihat bahwa ada onset di situ Bu. Onset seperti tompel di situ itu daerah likuifaksinya itu atau mudslide kalau di belah sini. Iya sih, memang saat kemarin ke Palu memang melihat jelas ya. Kebetulan pas saya ke sana juga memang melihat jelas perubahannya itu dahsyat banget ya. Maksudnya itu banget ya. Oke, mungkin sementara itu dulu. Makasih banyak Bu. Sama-sama. Mungkin dari Mas Wahyudi atau dari Pak Ipin dan Pak Darwin mungkin bisa ada pertanyaan atau masukan atau saran bagaimana Pak? Mas? Kang Ipin, ada nggak Kang Ipin? Pak Darwin? Cukuplah. Saya cukup dulu ya. Oke.
Saya izin ya Pak, nanya. Ya, monggo, silakan. Terus. Siap, Mas. Terima kasih, Fis, atas paparannya. Iya, Mas. Cukup menarik ya, soalnya kan kemarin juga ada pelatihan INSAR sebenarnya di Puslitbang. Iya. Ini juga bisa ngelihat supersirnya ya. Iya, betul, Mas. Tapi saya masih belum dapat sih sebenarnya. Jadi bukti yang kita dapat dari INSAR itu, persirnya tuh dilihat dari INSAR tuh gimana sih? Buktinya seperti apa kalau memang terjadi supersir? Kalau kita memang ngelihat dari INSAR. Belum dapat sih buktinya seperti apa. Mungkin kalau memang ada atau saya mungkin lewat bisa dijelaskan kembali. Nah, yang kedua, kan itu kan supersir itu kan katanya jarang di Indonesia ya? Iya. Terjadi di Indonesia. Nah, itu yang menyebabkannya terjadinya supersir itu apa sih sebenarnya? Apakah ada kemungkinan lagi terjadi supersir di wilayah Indonesia? Iya. Cukup. Mungkin itu dulu deh. Ya. Mohon izin Mas, mungkin sedikit pengetahuan saya yang bisa saya jawab. Mungkin dari mana sih kita melihat bahwa ini tuh benar super share. Mungkin dari ini yang saya tangkap itu dari citra satelitnya, Mas. Mungkin dari distribusi slipnya sendiri itu arahnya kemana? Apakah seragam semua? Terus ketika dijumlahkan atau ketika ketika diresultankan, itu arah si slip itu kemana dan berapa tingkat kecepatannya? Nah, indikasinya itu slipnya searah semua ya, indikasi di super slip. Iya Mas, itu ada karakteristiknya, slipnya hampir seragam semua dan vektornya sejajar dengan arah rambat si rupture-nya itu sendiri. Jadi ketika dia arah rambatnya terlalu melenceng atau azimutnya terlalu jauh, nah mungkin itu yang tidak termasuk ke dalam super share. Nah tapi kalau ini kan hampir semuanya kalau dilihat dari gambar 2 ini, itu hampir semuanya mengarah ke arah yang sama, yaitu arah utara selatan yang sesuai dengan si Pak Sesar Palukoro ini. Oke. Kemudian izin Mas, yang tadi nomor 2 tadi pertanyaannya Mas. Yang kedua tuh yang menyebabkan supersir itu sebenarnya apa? Apakah apa atau ada sebab lain atau memang karena magnetnya terlalu besar atau gimana? Mohon izin Mas, mungkin sedikit yang saya tahu itu dari ini kenapa supersir, karena pertama tadi yang menyebabkan dia itu dia dibilang supersir itu pertama kan tadi kecepatan Mas. Jadi kecepatan ini magnitud juga berpengaruh terhadap si besaran kecepatannya ini. Nah, tectonic settingnya si Palukoro ini juga lumayan kompleks, atau saya bisa bilang sangat kompleks lah, karena terdapat jalur atau triple junction atau pertemuan lempeng-lempeng samudra, 3 pertemuan lempeng samudra. Nah, di sini kita lihat slip-slipnya itu kan unik gitu Mas. Jadi mungkin aja bisa terjadi di wilayah lain di Indonesia, bisa mungkin perlu kajian tambahan atau kajian khusus di beberapa wilayah lain di Indonesia gitu Mas. Kalau masalah ada atau tidaknya di wilayah lain, mungkin INSAR ini kan cukup mudah ya kita maksudnya citra satelit bisa kita download dengan gampangnya dengan open source, terus software-softwarenya juga gampang kita cari. Mungkin bisa kita lakukan kajian di tempat lain selanjutnya Mas, kita duplikasi gitu. Oh iya, mau nanya, INSAR kan dia open source tuh. INSAR kan yang open source. Kalau yang apalagi Cosicore sama Dislop, satu lagi programnya itu apa juga open source juga? Di sini open source semua Mas. Di jurnalnya lengkap semua, di mana ngambilnya, cara ngambilnya lengkap semua. Alhamdulillah. Terima kasih. Iya Mas. Bagus. Oke, coba menyambung Wahyudi tadi, selain di Palu ini yang super share itu ada nggak di Indonesia? Nah, lainnya? Itu kalau dari kajian ini
belum ada Pak, belum ada kajian selanjutnya. Nah ini karena Palu ini cukup besar gempanya dan diiringi dengan tsunami juga, jadi mungkin banyak peneliti-peneliti yang mulai penasaran apa sih yang terjadi di Palu ini Pak. Mungkin di beberapa daerah lainnya kita bisa dari BMKG sendiri bisa melakukan kajian juga Pak menggunakan data-data INSAR ini. Untuk wilayah-wilayah lain, contohnya di Aceh, contohnya Selimu, mungkin bisa jadi kita lihat dari data INSAR ini, Pak. Oke. Terus tadi yang ditanyain sama Mbak Dian itu sebenarnya data sebelum, pas event sama sesudahnya gitu kan ya? Sebelum dan sebelumnya dan sesudahnya agak jauh, Pak. Jadi agak jauh sih kalau eventnya itu tanggal 28 September, itu tadi di awal mulai ambil datanya itu dari 21 Agustus dan 22 Oktober. Jadi rentangnya agak jauh. Jadi kan kita kekhawatiran kita tadi bahwa kurang cukup kalau terlalu dekat dengan event utama itu kurang cukup gitu Pak maksudnya. Kurang cukup perubahannya. Gitu. Eventnya di bulan September kan? Iya, di bulan September, Pak. 28 September. Nah, tapi pada jurnal ini yang diambil itu pada tanggal 21 Agustus dan 2 Oktober. Jadi rentangnya agak lumayan jauh. Jadi ya begitu, Pak. Karena mungkin mempertimbangkan tadi mungkin biar kena juga event-event foreshock-nya dan event-event aftershock-nya juga diikutkan juga, Pak. Tadi seperti tadi sebelumnya. Oke, baik. Sementara iya, baik. Yang lain nggak ada lagi deh. Bagus. Untuk pengembangan ya, INSAR. Oke. Tadinya tertarik ya kalau geodetik kan model ada juga kan ya pada saat akuisisi gitu kan ada pergeseran juga kan. Mungkin juga kerjanya gitu. Tapi kalau ini INSAR memang betul-betul dari satelit gitu ya. Iya. Oke. Baik, Fit, ya. Bisa dimengerti. Mohon izin, Bapak, Bu, Mas, mungkin ada tambahan atau saran lagi? Cukup. Cukup, bagus. Cukup, Bu. Waktunya udah dapat belum? Udah, Bu, udah lebih banyak, alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Sekalian kita silaturahmi, Bu. Ya. Sekalian ini bisa dijadikan itu kan, Mbak Haji, dimasukin di dupak untuk penyadur.